بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita melanjutkan bacaan kitab Syarhu Hilyati Talibil Ilm. Masih lanjutan pada fasal yang pertama tentang adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya. Namun sebelum kita lanjutkan, kembali sedikit kita mentadabbur ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh imam kita tadi, tepatnya di bahagian rakaat pertama. Imam kita membaca firman Allah, wa indahu mafatihul ghaib. Di sisi Allah kunci-kunci ghaib. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahui tentang ghaib kecuali Allah semata. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan yang ada di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada sehelai daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin illa fi kitabim mubin. Tidak ada satu biji pun yang jatuh di kegelapan bumi dan di air, baik bijian itu basah ataupun kering, kecuali semuanya telah ditulis. Ayat ini sedang jemaah sekalian memberikan pengertian penting kepada kita tentang tauhid. Mesti kita meyakini bahawa tidak ada yang tahu masalah ghaib, apa yang akan terjadi masa depan, kecuali Allah semata. Dan itu dalam banyak ayat Allah tegaskan, di antaranya surat An-Naml, qul la ya'lamul ghaiba illallah. Katakan tidak ada tahu yang ghaib kecuali Allah. Maka apa yang terjadi masa depan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Tidak usah kita gantungkan dengan ramalan-ramalan manusia. Apalagi ini dekat-dekat 2019, kadang-kadang hilang logika sehat. Ingin mendapatkan sebuah keinginan, pergi ke dukun. Mau apa? Mau caleg. Padahal dukunnya enggak pernah jadi anggota dewan. Seharusnya pergi ke mantan anggota dewan. Bagaimana caranya? Itu benar. Ini minta didapatkan kursi kepada orang yang tidak pernah duduk di situ. Hilang logika sehat. Minta kepada Allah, ya Allah, jika ini yang terbaik untukku pada tahun 2019, maka berilah kemudahan. Bila tidak baik untuk dunia dan akhiratku, maka halangi ya Allah. Ini tauhid. Lebih berbahaya lagi, Nabi kita SAW menyebutkan, man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu membenarkan ucapan mereka, kata Nabi kita, sungguh mereka itu telah ingkar kepada Muhammad. Ini bahaya. Khawatirnya kita nanti kedudukan pun tidak dapat, kesyirikan sudah jelas, dunia akhirat rugi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Sesungguhnya Allah tidak ampuni, sesungguhnya Allah ampuni dosa selain syirik, dan Allah tidak ampuni dosa syirik. Kalau sampai meninggal masih percaya dengan yang demikian, tidak ada tobatnya, berat sekali hukumannya. Di ayat yang lain Allah sebutkan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau melakukan syirik maka batal semua amalan. Solat kita tidak ada nilai di sisi Allah, puasa kita, haji, umrah, sedekah, silaturahim, semua tidak ada nilai kalau sudah terjatuh dalam kesyirikan. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi kita SAW terjadi pada umatnya. Ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi semestinya menjadi singgungan berat untuk kita. Tidak ada yang tahu masalah gaib kecuali Allah. Yang pertama. Yang kedua, ayat ini menjelaskan tentang muraqabatullah. Perlunya kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Biji yang kecil pun jatuh di tengah lautan, Allah tahu. Maka kalau ini kita pahami sebagai seorang hamba, tidak berani kita berbuat dosa walaupun tidak ada yang melihat. Walaupun kita di pojok-pojok PKA yang gelap, Allah tahu itu. Kalau ini ditanamkan, perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak berani kita melanggar hukum Allah di terang-terangan ataupun di tempat yang gelap. Karena biji yang kecil itu Allah tahu. Apalagi manusia yang besar. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada sehelai daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Di mana jatuhnya, kapan jatuhnya, tanggal berapa, tahu Allah. Inilah yang disebut dengan muraqabatullah. Kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, mal ihsan?" Apa yang dimaksud dengan ihsan? Nabi kita menjawab, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu." Menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika tidak bisa kita melihat Allah, dan itu tidak mungkin semasa di dunia, maka yakinlah bahwa sesungguhnya Allah melihat kita. Semua gerakan kita, jangankan jasad, isi hati kita sedang solat tadi, Allah tahu. Maka di saat kita sebagai hamba menyadari ini, Allah tahu gerak-gerik kita, sampai pada niat kita pun Allah tahu, maka malulah kita tidak fokus untuk Allah. Malulah kita banyak bermain dalam ibadah kepada Allah. Ketika solat teringat jualan kita di PKA, malu kita. Semestinya di luar masjid kita teringat ke masjid, ini malah di dalam masjid teringat kita di luar masjid. Seorang anak muda yang Allah berikan nanti naungan di akhirat, 7 naungan, satu di antaranya ar-rajul, rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Seorang laki-laki hatinya selalu terpaut di masjid. Dia berada di PKA sedang jualan, teringat dia jam berapa solat isya, pengennya cepat sekali solat isya, teringat. Begitu juga selepas asar, inginnya selalu cepat masuk maghrib. Bukan sebaliknya, lama sekalipun di masjid, kapan selesai solat imamnya, tadi imamnya agak panjang pula bacaannya, teringat terus keluar, ini terbalik. Maka perlulah kita latih diri kita tentang muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Bagaimana cara menanamkan sifat muraqabatullah? Ini agak panjang sedikit ini. Karena imam kita tadi baca masalah ayat ini. Bagaimana caranya menanamkan sifat muraqabatullah? Yang pertama, at-ta'arrufu bi asma'illah, kenalan dengan nama-nama Allah. Allah punya nama As-Sami', Maha mendengar. Kalau kita yakin Allah Maha mendengar, maka tidak berani kita keluarkan ucapan-ucapan yang Allah tidak sukai. Al-Basir,
Allah Maha melihat. Kalau kita yakin Allah melihat dimanapun kita bersembunyi, tidak berani kita durhaka kepada Allah. Al-Alim, Allah Maha mengetahui kemana kita pergi. Allah Maha mengetahui. Terjagalah gerak-gerik kita. Yang kedua, cara untuk menanamkan sifat muraqabatullah, al-ilmu bisyahadatil jawarih. Hendaknya kita menyadari bahwa seluruh anggota tubuh kita itu menjadi saksi nanti di akhirat. Mata kita menjadi saksi, telinga kita menjadi saksi. Allah sebutkan dalam surat Fussilat, hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum. Ketika orang berada di pintu neraka, maka bersaksilah syahida alaihim sam'uhum, bersaksilah pendengaran mereka. Telinga mengatakan, ya Allah, saya digunakan oleh si fulan untuk mendengar musik. Ya Allah, saya digunakan oleh si fulan untuk mendengarkan gunjingan, umpatan, dan seterusnya. Jadi saksi. Wa absaruhum, dan mata kita, penglihatan juga mengatakan, ya Allah, saya digunakan oleh si fulan untuk menonton film porno. Jadi saksi itu semua. Ya Allah, saya dijadikan untuk melihat yang haram. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan orang yang bisu dan orang yang tuli? Berarti bebas? Enggak. Ternyata ada persaksian yang lain, wa juluduhum bima kanu ya'malun. Dan bersaksilah kulit-kulit mereka terhadap apa yang mereka lakukan di dunia. Adakah di antara kita yang tidak punya kulit? Tidak mungkin. Kalau buta mungkin ada, tuli mungkin ada, bisu mungkin ada, tapi kulit semua kita punya, maka kulit pun menjadi saksi. Orang-orang akan mengatakan dalam ayat berikutnya, kenapa engkau wahai kulit, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, wahai kulit, kenapa engkau jadi saksi? Kulit menjawab, qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Kata kulit, kami diberikan kemampuan oleh Allah untuk berbicara sebagaimana kemampuan diberikan kepada setiap sesuatu. Inilah menjadi pelajaran membuat kita terkontrol, meyakini bahwa seluruh anggota tubuh kita menjadi saksi. Kalau ada yang berkata, bagaimana dengan orang yang hebat berbicara, hebat bersilat lidah, pengecara unggul, handal, pokoknya di mana saja dia berdebat dia selalu menang. Ternyata Allah kunci, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, hari ini kami kunci mulut-mulut mereka. Mana orang-orang yang selalu menang dalam berperkara, yang bisa membolak-balikkan fakta? Ditutup, wa tukallimuna aydihim, berbicaralah tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, bersaksilah kaki-kaki mereka terhadap apa yang mereka kerjakan. Tangan mengatakan, ya Allah, dia melakukan ini dan ini digunakan saya. Kaki pun mengatakan, saya digunakan melangkah ke sana ke sini, ya Allah. Tidak ada lagi lepas kita. Tidak ada lepas daripada pertanggungjawaban kita. Semua akan berbicara. Yang ketiga, cara untuk menanamkan sifat muraqabatullah adalah al-ilmu bisyahadatil ardi. Hendaknya kita yakin bahwa ternyata bumi pun menjadi saksi nanti di akhirat. Tanah menjadi saksi. Tanah akan mengabarkan semua yang terjadi di dunia. Allah berfirman, yauma idin tuhaddisu akhbaraha. Hari itu bumi mengabarkan semua yang ada di atasnya. Dalam hadis riwayat Ashabus Sunan disebutkan, bumi mengatakan, fulan telah melakukan kaza wa kaza fi yaumin kaza wa kaza. Ini persaksian bumi. Si fulan telah melakukan ini dan ini pada hari ini dan ini. Tidak ada yang bisa melewat.
Tidak ada yang bisa menangkal. Semua bumi pun akan menjadi saksi. Ini cara ketiga untuk menanamkan sifat muraqabatullah. Yang terakhir, yang keempat, agar kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, takut terjatuh dalam kesalahan. Sarana yang bisa digunakan kasratul ibadah. Banyak ibadah. Ibadah yang kita lakukan mencegah kita dari kemungkaran. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Zikir pagi petang, zikir setelah solat fardu, solat-solat sunat harian, qobliyah, ba'diyah, itu dapat menghalangi kita dalam terjerumus kepada dosa. Sebagai contoh, kisah seorang pembunuh yang membunuh 99 orang. Dibunuh 99 orang lalu bertanya kepada pendeta, "Wahai Bapak Pendeta, bolehkah diterima taubat saya?" Sudah berapa dibunuh? 99, tidak ada lagi. Tidak diterima. Wih, palak pula dia. Diambil pedang, genaplah 100. Pendeta 100-nya digenapkan oleh pendeta, mati. Bukan secara fatwa salah pendeta ini, berfatwa tanpa ilmu. Tapi yang menjadi perhatian kita bukan masalah fatwanya ini. Kenapa si pembunuh ini, kenapa si pendeta itu mengatakan tidak diterima taubatnya? Karena pendeta ini banyak ibadah. Ibadah yang banyak dilakukan menghalangi ia melakukan dosa, takut dengan dosa. Ibadah yang kita lakukan mencegah kita daripada berbuat kemungkaran. Maka ibadah-ibadah yang sunnah kita jangan sepelekan. Solat sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, solat malam. Solat malam itu disebutkan da'bus solihin. Solat malam qiyamul lail itu merupakan adat kebiasaan orang-orang soleh. Da'bus solihin. Kaum muslimin memuliakan Allah, dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin disebutkan ada beberapa penyebab orang tidak sanggup bangun solat tahajud. Penyebab yang paling besar adalah dosa. Dosa yang dilakukan di siang hari menjadi penghalang bagi seseorang melakukan ibadah di malam hari. Sufyan As-Sauri mengatakan, saya terhalang melakukan solat malam selama 5 bulan disebabkan oleh satu dosa yang saya lakukan. Hanya satu dosa dilakukan, Allah pun halangi beliau ini beribadah kepada Allah 5 bulan. Bagaimana kalau kita lakukan 2 dosa, 3 dosa, 4 dosa? Maka wajar tidak sanggup kita bangun tahajud. Kalaupun bangun, bukan sholat tahajud, pergi kamar mandi, buang, selesai, tidur lagi. Tidak ada digerakkan oleh Allah. Maka dosa itu sangat besar pengaruh terhadap kemampuan kita untuk beribadah kepada Allah. Adam alaihissalam dan juga istrinya Hawa, hanya satu kesalahannya. Satu kesalahan, melanggar wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati ini pohon. Ternyata Allah takdirkan tidak mampu bertahan. Didekati juga, dikeluarkan dalam kondisi tidak berpakaian. Satu dosa dilakukan, Allah cabut pakaiannya. Pengaruh dosa mempengaruhi ibadah, mempengaruhi penampilan. Maka tidak heran kita kalau ada orang semakin pakaiannya semakin terbuka, itu bisa pengaruh dosa. Semakin banyak dosa dilakukan, semakin terbongkar auratnya. Tidak malu dia. Uangnya banyak tapi pakaian tidak bisa beli dia. Mobil ada, rumah mewah, tetapi pakaian tidak cukup untuk menutup anggota tubuhnya. Itu bisa pengaruh dosa. Dosa yang dilakukan oleh seseorang menyebabkan terbukalah auratnya. Sudah berangkat naik haji masih pakai celana pendek, jalan-jalan keliling kampung. Itu bisa pengaruh dosa, Allah bongkar auratnya. Maka berhati-hatilah kita dengan dosa ini, karena dia berpengaruh kepada ibadah, juga mempengaruhi terhadap penampilan kita. Dan kita tanamkan melalui ayat wa indahu mafatihul ghaib, di sisi Allah lah bendahara kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah.
kita semakin yakin bahwa permasalahan ghaib hanya Allah lah yang tahu, manusia tidak ada yang tahu. Bagaimanapun nanti dibuat ramalan-ramalan, ini tahun sekian yang menang, ini tahun sekian yang menang, itu sesungguhnya tidak ada yang tahu masalah ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan keyakinan pada diri kita, keluarga kita, umat Islam, mudah-mudahan selamat daripada kesyirikan-kesyirikan. Amin ya rabbal alamin.